Nah, kalau ngomongin soal guard nih Sen, kita kan kalau menurut lu kan tadi kan ibaratnya cerita akan tetap ada di Elbap dan di Elbap ini kan Luffy akan apa ya menemukan fakta lah ya sejarah yang mungkin dibuka oleh Jarul ya. Nah, menurut lu sepenting apa cerita atau kondisinya Garp itu dibawa dalam manga terbarunya atau anime terbarunya Pasti nanti? comeback, dan ini adalah teori gue sendiri. Garp itu nantinya Hmm. akan jadi the next Roxy Sebek ya. Oh, The Next Road Iya, Disciple. Dengan skema seperti apa tuh? jadi boneka terkuatnya Im sama Oh, siapa? Si Garp. Garp. Tapi Iya. kan waktu ini kan dalam timeline kan sekarang sedang ada di Hachinosu. Nah, menurut lu cukup penting nggak kondisi Garp di Hachinosu itu diceritakan gitu? Ya penting menurut gua, Hmm. Garp itu akan tampil. Jadi segamanya kalau misalkan ini benar-benar terjadi, teori yang Hmm, mengatakan hmm, jika hmm. Kurohige Iya. kerjasama dengan Im sama, dia akan jadiin Kobe jadi alat negosiasi. Oh, betul Ketika betul. Kobe berhasil kabur dan diganti Garp, dia itu lebih seneng Iya. karena gue punya apa alat negosiasi yang lebih besar. Memiliki daya tawar yang lebih Iya, besar ya. sementara tujuan Kurohige sekarang ingin ingin berafiliasi dengan pemerintah dunia. Ya kita sudah tahu tujuan Kurohige seperti apa. Jadi afiliasi pemerintah dunia masuk ke dalam, hancurin dari dalam gitu. Atau enggak ibaratnya jadi pihak ketiga di mana Im Sama ngelawan Luffy dulu, siapa yang menang nah baru dihajar sama Kurohige kan? Enggak, iya. Nah, Ya kan? tapi perangnya nanti Kurohige bakal ikut Im sama. Oh, bakal Im Menurut Sama. gua iya ya gitu, jadi dia Aiso gua Kurohige tahu karena kan Luffy sekarang sudah memata-matai pergerakannya Shanks, pergerakannya Luffy ya. Iya Luffy pasukan. tahu sekarang apa yang terjadi di Elbap, Luffy itu tahu. Nah menurut gua Kurohige langsung gercep masuk kemari coba nawarin kerjasama nih, gue punya guard Iya. diambil Imu, wah dijadiin boneka. Iya, dirasukin ya. Iya, Wah, walaupun Luffy bodo amat ya tetap hajar guard. Luffy mah nggak mikirin guard. Jadi tapi Marineford aja dihajar. tapi ibaratnya ya mungkin itu akan menjadi luar biasa karena sebelumnya kita sudah diperlihatkan sekuat apa Garp di Hachinosu itu ya Sen ya. Jadi Iya, ketika dijadiin bidak sama Im Sama ya itu ancaman buat bajak laut kan ibaratnya ya. iya ya makanya kan gue bilang jadi the nextnya Rock di Sebek. Karena ketika mendapatkan kontrak dari Im sama, menurut gue nanti Garp itu secara fisik kembali ke usia prime-nya karena memang kekuatan buah iblis regenerasi dan abadi. Yang dimana dia pastinya akan mendapatkan kekuatan abadi tersebut. Betul. Bayangkan Garp kembali di masa prime-nya. Pak ngancurin skala Shongo apalagi bagi ya. Bagi, Ah, Shanks, enggak. Luffy. Mihawk juga kayaknya ya tangan Garp kiri. sendiri Iya, juga Garp udah sendiri kuat. udah kuat. Apalagi kita sudah bahas ya ketimpangan kekuatan antara pihak Im Sama dan juga pihak bajak laut ini gitu ya. Iya, Im Sama benar. perlu pion, kita kan sudah bahas Sabo, bisa jadi Garp. Iya bisa Pasti jadi. yang paling masuk akal itu Garp dan juga Sabo. Benar Sekarang. benar. Apalagi kalau dilihat sekarang dari kubu Luffy udah ada Loki yang semengerikan itu ya. Kan itu tetap aja nanti dipukul kepalanya sama Garp Sama nanti. Garp di ayam-ayam. Iya. Naga di ayam-ayamin sama Garp. Ya kita sudah bayangkan Sanjuan Wolf yang besar aja kan besarnya tampol ya. mungkin itu seper 20-nya Loki lah. Itu kan tetap terbangnya kan jauh Iya gitu. jauh ibaratnya ya. Dalam artian sekali pukulnya Garp itu masih berefek sama Loki. Bener-bener masih tetap ya ada bisa nahan lah ya seenggaknya bisa nahan Loki ya. Apalagi pukulan Garp itu pukulan dari haki. Iya, dari Sedangkan full formnya Loki itu full form dari buah Buah iblis. iblis ya pasti langsung efek ya. Iya. Karena kan counter alaminya gitu kan. Iya, ini pasti menurut gua. Apa mungkin nanti Somers itu disuruh balik untuk bernegosiasi dengan Kurohige, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas Garp itu pasti akan jadi pionnya Im Sama. Im Sama. Nah, tapi gue masih penasaran sih ya meskipun ini mungkin kayak pengalian isu dari Oda Sensei ya, tapi kan ada sosok kuat yang ada di tahanan Impel Down tuh, yang dia beku tuh. Itu menurut gua cuma cameo biasa menurut Nah, tapi hebatnya kan kalau misalkan Oda Sensei itu kayak ngasih dua spekulasi nih sama para nakama. Ada yang bilang itu spekulasi biasa, ada yang bilang ini adalah faktor X yang kita nggak duga-duga gitu Iya, kan. tapi kalau misalkan dari bentuk fisik dan rambut ya itu jelas Rox ya. Kalau misalkan cocok logi karena Iya. udah itu sering ngasih apa ya, yang ngasih plot twistnya seperti itu. Ya mungkin bisa jadi Roxy CB Nah, mungkin. ibaratnya gini Sen, nyambung lagi kalau misal Garp nanti akan jadi pion, terus ada Rocky Sebek lagi. Tapi kalau itu Rox aneh. Anehnya kenapa? Ya Rox mati di usia prime-nya. Iya. Misalkan dia mati membeku, ya tubuhnya nggak tua dong. Sedangkan raksasa Galela dibekuin seperti Ya'jud Ma'jud. Nanti ketika dia dilelehin ya usia prime-nya, itu kan yang itu tua. Oh, yang di tahanan itu? Iya, kan itu udah tua, kurus, kering, kayak anak pang di Guitar Hero.
Iya, Wah, iya, iya. kepalanya kecil itu. Kayak kayak ini, kayak apa? Waktu, siapa Iya, gurunya Sanji siapa? Jeff. Jeff yang waktu kelaparan ya gitu. Enggak, di Beda Thriller lagi. Bark tau nggak? Di Thriller Bark yang Yang mana? kakek-kakek yang gini dikira zombie padahal bukan. Ah, iya, iya, iya. Seperti itu kan. Kurusnya ya seperti zombie itu. Iya, Kalau iya. misalnya itu Rox, aneh juga. Terus terlalu maksa juga ya Iya kan, ketika sudah di. iya kan. Jadi Hmm, ketika Imu menangkap Galela kan diceritakan Galela itu dibekuin dan tetap hidup gitu. iya, Kalau misalkan Rox ditahan dulu di situ, otomatis kan dia hidup, kemudian mati di usia tuanya. iya, Itu kan buat apa? iya, benar-benar harusnya ya dewasa waktu dia prime-nya ya. Iya, Kayak kan. tapi ya mungkin walaupun tua nanti ketika kan sudah memiliki kontrak. Nah, ya Iya, itu juga bikin aneh. benar. Dia kan punya punya kekuatan abadi dari Im Sama. Kok bisa tua? Bener-bener ya. Jadi agak-agak nggak masuk akal ya sih. Iya, kalau misalkan itu memang bener Rox itu aneh menurut gue, aneh banget. Wah, apalagi kalau ada spekulasi bahwa itu David Jones ya. Kalau David Jones mungkin Karena ya. kan ciri-cirinya dia ada di dasar lautan, dan itu juga tahanan itu kan ada di Iya, dasar lautan. ada di level 6. Yang ibaratnya kan. 5, Apalagi sedangkan kita belum di spill nih David Jones ini akan di flashback-kan atau enggak. Ya kan, ya bisa jadi ada potensi ya kalau kita berpikir bahwa itu di David Jones flashback. ya. Kalau misalkan tadi omongan gue benar, setelah Imu mundur itu, setelah Imu mundur ke Marijoa nih, nanti Carul itu menjelaskan ketika abad kekosongan terjadi. Iya. Itu kan di masanya Joy Boy. Nah, David Jones kan hidup di masa bisa Joy jadi. Boy. Karena kan Joy Boy itu adalah bajak laut pertama dari bajak laut yang memiliki jiwa seperti Roger dan Luffy, yang bajak laut itu protagonis gitu. Kalau David Jones adalah bajak laut yang mengambil peran seperti Crocodile dan juga Joker, Doflamingo, dia Iya, mafia menguasai ya. dunia bawah gitu. Nah, apalagi kan ada narasi yang mengatakan bahwa David Jones itu kan dikutuk ya. Jadi seperti itu Iya, kan. legendanya. Ya kan bisa jadi dikutuknya sama Im Sama. Ya bukan dikutuk sih, lebih ke dirubah misalkan ya. Iya. Nah, ya emang masuk akal ya kalau itu juga nanti jadi pion ya Sen, ya. Dan apalagi kan disimpannya di Impel Down juga. Jadi Iya, bisa kalau misalkan itu jadi, kalau misalkan nanti pionnya itu pionnya Roxy Sebek, David Jones itu ceritanya nanti kayak Black Clover beneran aja. iya kayak pion-pion masa lalu itu Iya, dihidupin ketika lagi. Lucius kan lawan ini siapa? Noel ketemu ibunya. Iya, ketemu Itu. Ibu Paladin itu ya, para Iya, Paladin itu ya. belum ada kayak Black Clover banget gitu. Iya, benar-benar. Iya, benar ya. Iya, kayak Black Clover cuma Black kalau misalkan untuk tahanan Impel Down yang itu Rox itu aneh banget. Karena masa kok punya kekuatan keabadian bisa tua gitu. Iya, benar. Tua sampai kecil. Rox kan kita tahu gede, keker gitu. Masa kecil aja kurus Ibaratnya banget. kalau itu David Jones masih masuk akal ya. Ada kemungkinan lah ibaratnya Sen. Apalagi kan ciri-cirinya ada di tengah laut itu memenuhi ciri-ciri, dan kalau ibaratnya yang menjaga apa ya. Nah, kalau menurut gue nyambung lagi nih. Kan ibaratnya yang tahu informasi tentang One Piece laut terakhir apa poneglyph terakhir itu kan pria dengan luka bakar. Ya kan? Bukan tahu pemegang salinan road poneglyph terakhir. Pemegang road poneglyph terakhir kan dia. Tapi ibaratnya ada kemungkinan guys ketika ibaratnya rahasia atau informasi di spill di Elbap dan ternyata nggak harus ketemu sama pria itu, tapi Luffy bisa ketemu One Piece. Menurut gua pria dengan luka bakar tuh orangnya Roger. Tetap orangnya Roger, bukan karena kan sampai sekarang itu kan yang bisa mencapai Laftel Roger gitu. Iya. Dan alasannya Imu kan tahu kunci mengalahkan dia itu ada di Laftel. Kenapa tidak langsung menghancurkan Laftel sedangkan dia bisa menghancurkan Lulusia dengan mudah? Iya. Karena memang dijaga oleh pria dengan luka bakar tersebut gitu kan. Karena mungkin juga ada hal-hal lain seperti kekuatan Imu tidak mempan di Laftel, bisa dinetralisir dan juga segala macam, kita tidak tahu gitu kan. Nah, orang yang berhasil menemukan keempat poneglyph itu kan krunya Roger gitu, dan krunya Roger tahu letaknya di mana saja. Otomatis kan salah satu plot twistnya itu kan gini, ketika di One Piece Stampede ketika melawan siapa, Douglas Ballet. Iya, Ballet kan ketika ke situ kan di flashbacknya ada salah satu kru Roger yang menyimpan logbook ke Laftel dan pada saat itu dibuang kan. Dan itu jadilah Stampede gitu, karena ada yang nemuin di dasar laut dan jadilah movie Stampede. Roger kan tidak menginginkan ada orang yang menyimpan logbook ke Laftel, tapi dia mempersiapkan orang yang pantas. Artinya kan misalnya nih, Roger udah dapat 4 salinan road poneglyph, ya kan? Udah ke Laftel, pulang lagi. Dia tuh bisa bolak-balik ke Laftel kapan aja, salinannya ada, udah tahu rutenya gitu. Makanya kan Rayleigh, Gaban itu udah tahu. Dan orang-orang tersebut yang sudah tahu gitu. Kemungkinan besar menurut gue yang megang itu orangnya Roger. Orangnya Roger tetap ya. Dan ini semakin menarik juga isinya karena emang
kalau secara garis waktunya emang udah deket banget ya One Piece ditemukan ya sini. Iya, Karena kita kan nggak tahu setelah Ars Elbap akan kemana lagi tapi ya. sih feeling gue sih Gaban sepertinya. Apa Gaban yang tahu? Iya. Gaban yang pria dengan luka bakar tuh Cooper Gaban. Karena emang memenuhi syarat ya dari luka bakarnya ya. Iya, kemudian juga gini, Gaban kan pernah berkunjung ke Crocus. Iya. Ya berlayar kan, Ya, masih berlayar. berlayar. Otomatis ya Oro Jackson dipegang oleh Gaban ya, karena memang Gaban navigatornya kan. Itu. Kemudian kenapa Gaban? Pertama, Roger itu sudah mengerti jika ingin belajar sejarah ke Elbap. Iya. Namun di Elbap itu belum komplit karena masih ada berbagai versi seperti Black Nika dan juga White Nika dan juga segala macam. Satu-satunya data yang benar ada di Laftel. Makanya Luffy itu harus ke Elbap dulu. Di situ Gaban yang ngetes terakhir pantas enggak nih, udah panas Haichao. Iya, ibaratnya pengantarnya di Elbap ya, pengantarnya itu ya, pengantar informasinya itu kan. Iya, menurut gue pasti Gaban karena pemegang Salinan Road Prong di terakhir itu harus posisinya aman. Ya Elbap lah paling aman. Iya, paling aman. Karena memang sukunya paling unggul gitu kan, daya tempurnya lebih kuat. Menurut gue sih ada di Elbap, ya Gaban yang megang. Kemungkinan besarnya di situ ya. Nah, berarti kita langsung lanjut ke poin selanjutnya atau ini? Poin selanjutnya ini Mythical Zoan memilih penggunanya nih, gimana nih maksudnya? Iya, jadi tidak untuk semua sih ya, tidak untuk semua pemakan buah iblis Mythical Zoan itu memilih penggunanya, khusus untuk Mythical Zoan yang memang itu hitonomi. Oh, hitonomi. Oh, berarti yang receh-receh emang enggak terlalu ya. Tapi hitonomi juga tidak semua sepertinya. Karena kan ada hitonomi juga model Daibutsu ya, Sengoku gitu, dan kita tidak tahu cara Sengoku mendapatkannya itu seperti apa. Mythical Zoan kan ada seperti Tori Nomi, terus Inu Nomi gitu kan, banyak kan gitu. Nah, untuk hitonomi model Nika yang basicnya buah iblis itu adalah buah iblis dewa, sepertinya memilih penggunanya gitu. Sama seperti yang dijelaskan sama Gorosei ya. Gorosei kan pernah menjelaskan seperti itu kan. Iya. Dan seperti kasusnya Luffy dan juga buah iblisnya Loki yang ternyata memang Mythical Zoan ya. Mythical Zoan-nya itu walaupun bukan hitonomi kan, Mythical Zoan-nya itu Ryu Nomi ya, model Nidhogg gitu. Nah, karena memang memilih gue tuh aslinya bingung antara memilih Loki, karena memang Loki tuh dipilih oleh buah iblisnya sendiri sih. Karena memang kan ini kan dijaga sama Ragnir ya. Tapi pada saat itu kan jadi Jarul tuh ngomongin nggak ada yang bisa makan buah iblis tersebut. Karena memang jadi kan ketika menjelaskan Ryu Nomi si Shanks itu berkata kepada Jarul, "Oh, berarti kalian sengaja menyembunyikan buah iblis ini karena kekuatannya dahsyat ya?" Bukan, kata Jarul. Kita tidak menyembunyikannya. Kita hanya menyimpannya, dan tidak sembarang orang bisa memakan buah iblis tersebut, karena setiap kali ada orang yang mendekati buah iblis tersebut, mereka akan dihadang oleh Ragnir dan harus menaklukkan Ragnir dulu gitu. Makanya ketika Loki makan gampang aja, dia bisa langsung menaklukkan Ragnir dan memakan buah iblis tersebut. Oh, berarti karena memang berarti untuk kasus buah iblisnya Loki sama Luffy itu lebih tepatnya kayak emang punya ikatan takdir ya. Iya. Ya kan di samping dia memang dipilih ya memang ikatan takdirnya harus dimakan Luffy dan juga Loki gitu. Iya, karena memang kan kata Rox juga kan dua buah iblis yang bisa mengalahkan Imu ya. Memang itu kan mempunyai keterikatan, apalagi kita di chapternya sendiri dijelaskan jika Dewa Kebebasan dan juga Dewa Perang itu ya pernah berselisih gitu kan di masa lalu ya, dalam artian mereka memiliki keterikatan kan. Mungkin kita lanjut ke poin ketiga karena ini ya pembahasannya sekalian masih nyambung ya. Nah, poin ketiga itu Ratatoskr bukan buah iblis. Nah, gimana itu yang gua kaget. Gua kira kan Ragnir itu adalah palu yang memakan buah iblis tupai. Iya, ternyata kan bukan ya. Jadi diceritakan itu Ratatoskr ini adalah tupai es yang hidup di era Dewa Perang pertama. Dia itu adalah sebuah makhluk sebuah entitas ya, makhluk lah, tupai es gitu, yang dipercaya atau temannya si Dewa Perang. Oh, temannya si Dewa Perang. Iya. Ketika Dewa Perangnya mati, si tupai es itu rohnya pindah ke Ragnir. Oh. Jadi kan bukan jadi Ragnir itu tidak memakan buah iblis model Ratatoskr gitu. Ratatoskr itu memang ada tadinya karena dia memang tangan kanannya si Dewa Perang. Si tupai ini gitu. Mungkin karena sebelum kematian Dewa Perang dia berwasiat dulu kali ya ke temannya Ratatoskr, ibaratnya kamu harus menjaga buah seperti iblis. Joy Boy ke Emmet gitu. Iya bisa jadi ya. Iya, karena memang kan diwasiatkan untuk menjaga, untuk sampai menemukan orang yang tepat. Orang yang tepat
di generasi berikutnya ya ibaratnya. Iya, dan memang sangat tepat sekali ya memilihnya kan darah murni Ancient Giant Iya. itu Loki kan. Itu. Karena memang kalau untuk ikatan takdir jadi masuk akal, jadi valid karena dulu itu kan justru yang tahu informasinya itu kan Rock sama Harald ya. Sebelum kita ngomongin Luffy sama Loki nih Sen. Iya. Tahu informasi bahwa ketika itu kan Rock itu pernah mengatakan bahwa untuk mengalahkan Im sama kita butuh 2 buah iblis dan waktu itu kan calon pemakannya ada kalau mau Harald. Ada, iya. Ya Harald sama Tapi lucu ya nanti apa tuh? Rock jadi nikah. Bener ya karena Ya kan harus iya, Rocknya harus nikah. harus nikah, Satunya kan betul. harus Ancient Giant gitu. Harus Ancient Giant betul. Iya lucu. Jadi kalau misalkan Rock jadi nikah apa rambutnya ngepang kan. Iya bener. Jadi kayak ini ya bener ya. Tapi benar-benar dewa matahari. Kayak matahari itu. Bisa jadi. Ya, tapi kan ternyata memang secara garis takdirnya emang bukan Rock sama Harald ya. Sen. Iya, karena mungkin dari sifat juga ya. Iya dari sifat juga emang benar Ya kan berlawanan. Rock ada sisi kejamnya. Iya. Untuk dewa kebebasan ya kurang cocok dong. Malah bersilang ya, silang Iya. ya ibaratnya kan. Iya. Dan untuk Harald sendiri kan Harald ya terlalu lemah hatinya kan. Nah, makanya ketika dialog sama Loki kecil, itu kan si Rock mengatakan bahwa tidak, nikah itu bapakmu, karena bapakmu sosok raja yang bijaksana. Sedangkan kalau secara takdir ya harus Ancient Giant yang buah makan iblisnya nggak Ryu, cocok. iya, nggak cocok. Buah iblisnya Jadi nggak emang cocok. saling bersilangan ya. Makanya Tapi kan ya secara seru takdir juga kan. Nikahnya raksasa. kan Ya kan Luffy kan megang petirnya gede. Ya Iya. kalau Harald yang jadi nikah, petirnya gede banget lah. Gede banget ibaratnya bisa jadi ya. Lebih buas lagi. Cumanya memang belum berjodoh karena belum takdirnya ya Sen ya. Iya. Untuk Harald Iya, dan karena juga Loki. menurut gua dua orang dari secara kekuatan memang sudah pas. Ya Rock ya pantas karena memang dari segi kekuatan ya jelas gitu Jelas, kuat. dibilang Harald juga kan sama apalagi keturunan murni gitu. Iya. Tapi dari sifatnya kan yang Dari itu kan. sifatnya betul. Ya Rock masih memiliki apa ya kebengisan kekejaman di dalam dirinya. Harald hatinya terlalu lemah, gampang dimanipulasi kan gitu. Nah, berarti kalau ngomongin kayak gitu, lagi-lagi One Piece mirip sama Naruto, Sen. Ingat gak regenerasi klan apa Uchiha sama siapa satu laginya? Uchiha sama Asura dan Indra. Asura dan Indra itu kan ya. Kan banyak sebelum Naruto dan Sasuke. Ternyata Iya, kan yang paling cocok tepat itu kan ada di secara sifat ya, watak ya. Iya. Itu kan di Sasuke sama Naruto dan ini Tapi terjadi kalau di Naruto sifatnya sama kan. hampir-hampir atau Ya Madara ya bener-bener ya Uchiha terus lah ya, strength ya. iya, Asura dan juga pihak Indranya Indra terus kan. Tapi secara garis waktu yang bisa menghentikan itu kan ada di Naruto dan juga Sasuke. Yang jadi pembeda itu karena Sasuke-nya mengakui Naruto gitu Sen. Dan ibaratnya kalau di sini kan emang ya generasinya kan itu ya karena Harald dan juga Rock meskipun mereka itu saling mengakui, meskipun mereka itu saling berteman, tetapi secara visi dan misi kan beda. Ibaratnya karena kalau untuk generasi selanjutnya ya meskipun bukan dari golongan darah yang sama ya, tetapi kan untuk Luffy dan juga Loki karena Loki ya mungkin beda kalau ceritanya kalau Loki itu bapaknya masih hidup ya, jadi kan tidak ada motivasi untuk mengalahkan Im sama kan, tapi karena dari sejarahnya Loki sendiri bapaknya udah mati karena tipu dayanya Im sama sehingga memiliki tujuan dan motivasi yang sama nih sama Luffy gitu Sen. Iya, dan kalau misalkan Loki hidupnya enak-enak aja, tidak akan tamat One Piece. Iya, Karena Loki tidak berpikir untuk mengalahkan pemerintahan ini. Iya, lebih ke ya mungkin jadi raja Elbap aja udah biasa ya. Iya. Ini gue pengen ngebahas mumpung ingat. Jadi kan kita tadi bahas gue berteori kalau misalkan orang dengan luka bakar itu gaban. Iya. Nah, bukan gaban saja menurut gue. Ada kemungkinan lain siapa dosen? Orang dengan luka bakarnya mah gaban. Tapi penjaga salinan Road Poneglyph yang asli itu semua sisa krunya Roger, termasuk Rayleigh, termasuk Shanks, termasuk Gaban, termasuk Crocus juga. Kenapa? Karena keempat orang ini yang menuntun Luffy sampai sejauh ini. Iya. Kedua, alasan Shanks memburu salinan Road Poneglyph dan menghancurkan bajak laut Kid. Wah, karena Shanks tahu Kid nggak pantas untuk menemukan Laftel. Daripada jadi saingan Luffy mending hancurin, kita pukul, ambil kan gitu Road Poneglyph-nya. Karena Luffy juga kan Wano mah Luffy juga udah punya, ambil aja gitu. Iya. Jangan sampai keduluan sama mereka. Ibaratnya ini saya kayak jangan banyak-banyak lah orang yang punya salinan Road Poneglyph gitu kan. Apalagi kayak sekelas Kid gitu kan. Iya. Seenggaknya mereka tuh nggak pengen kecolongan. Harus Luffy, jangan sampai keduluan orang lain. Sama orang lain. Betul, makanya Shanks itu tahu nih, ini yang megang, hancurin gitu. Wah, bisa jadi sih ya kalau seperti itu ya.
nanti di perang besar ini ya, di perang puncak ini bakal all in semua ya. Ya kalau Extended misalkan Pilot. teori-teori tadi benar, Garp jadi bonekanya Imu, itu wajar. Shanks ada di pihak Luffy juga, udah setara. Udah setara, perangnya udah seru. Udah pasti seru banget ya. Ibaratnya gimana ceritanya doang nih, antara cara masuknya Kurohige doang yang jadi penasaran. Enggak, menurut gua Kurohige nanti jadi salah satu, ingat ini Game of Thrones lagi, ketika Cersei bekerja sama dengan kakak tirinya siapa? Yang dipotong tuh, yang dikebiri, yang dari Iron apa sih anjir? Lupa Iron, lagi. pokoknya yang ngituin brand tuh. Iya. Ya, yang kan nikah sama kakak tirinya dari Iron Food atau apa, gue lupa. Pokoknya dari kerajaan yang ada di laut kan. Iya. Yang tadinya kan sekutu, kemudian berpindah ke Cersei. Iya. Itu nanti Kurohige itu seperti itu, nanti pindah ke Imu, dia jadi salah satu jenderal perang bareng dengan Sakazuki, bareng dengan Carling gitu. Iya, yang penguasa laut itu ya. Iya. Nah, dan perang terjadi, Gorosei ini nanti lawannya itu adalah petarung-petarung andalan dari ini, dari andalan Luffy seperti Yamato pasti frontman ya, frontman iya, kita ya, Yamato, Jinbe, Zoro, Sanji gitu. Itu pasti lawan mereka. Loki langsung nge-solo Imu. Nah, untuk Shanks langsung lawan Kurohige menurut gua. Wah, berarti langsung to the point Kurohige ya. Nah, Luffy dan juga Dragon kerjasama lawan bapaknya yang jadi boneka. Wah, bisa jadi itu lebih menarik ya. Lebih menarik karena maksudnya biar kekuatannya sama karena gitu. Mungkin perannya Loki itu lebih ke menahan Im Sama ya, supaya nggak ikut campur ke pertarungan yang lain. Ibaratnya kan entah itu nanti Loki-nya mati terus dilanjutin sama Luffy setelah mengalahkan Garp, kan bisa jadi kan. Transisinya kan. Iya, jadi Loki dulu udah ngejauhin Im Sama nih, biar Im Samanya fokusnya sama Loki terus gitu. Nah, sok Luffy ngalahin Garp dulu sama Dragon. Nah, setelah semua selesai ngeroyok Im Sama semua. Pasti gitu. Bener ya, keren banget sih anjir. Soalnya kalau misalkan dari segi kekuatannya seperti itu gitu, nanti yang membingungkan itu Sakazuki nih, lawan siapa. Tapi kalau menurut gue mah di era yang sekarang Sakazuki tuh apa masih punya power yang cukup kuat? Kita tidak tahu. Kalau misalkan memang ternyata buah iblis itu bisa dilapisi oleh haki, bisa jadi Sakazuki bisa Hosoku haki. Nah, ibaratnya iya bener, karena kita kan melihat Luffy yang sudah berkembang jauh setelah Wano apa segala macam ya, sedangkan Sakazuki kan gak diem ya. Sakazuki kan ibaratnya ya latihan, apalagi bertambah usia pasti nambah kuat dong. Enggak latihan sih menurut gua. Dia kan sibuk jadi Fleet Admiral. Ya maksudnya gini Sen, ibaratnya kita tidak bisa, kalau kita ngomong bahwa Luffy itu semakin kuat karena bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman segala macam. Nah, kita kan jangan terpaku sama kekuatan Sakazuki, di mana terakhir kali kita lihat itu kan di Marineford ya. Nah, otomatis kan udah pasti berkembang juga dong dari Sakazuki. Enggak berkembang menurut gua. Lebih kenapa? Ini Sakazuki tampil ketika haki belum terlalu ditonjolkan. Nih, kita harus ingat ketika pertemuan kedua antara Luffy dan Kizaru di Egghead. Gimana? Ketika Luffy menendang Kizaru, kau harus ingat, aku sudah 100 kali lebih kuat dari aku di Sabaudi. Ingat ketika awal Rayleigh melatih Luffy, Shaki kan ngomong, kan Luffy tadinya kan nggak percaya Rayleigh itu tangan kanan bajak laut. Si Shaki ngomong, Rayleigh itu kekuatannya 100 kali lipat dari kalian. Dalam artian, Luffy ketika menginjakan Egghead itu baru setara Rayleigh Prime. Betul. Ya kan? Rayleigh Prime gitu. Sakazuki tuh udah masa prime-nya sekarang sampai tua gitu. Jadi sudah menguasai semua kemampuan gitu. Nah, Sakazuki ditampilkan beraksi ketika Marineford yang belum menonjolkan haki. Kalau Sakazuki ditampilkan secara barbar, gimana harga diri Shirohige? Kan harus ngimbangin Shirohige juga. Iya betul ya. Ngimbangin tuanya Shirohige juga ya. Iya. Jadi ibaratnya menurut lo tidak ada kemungkinan Sakazuki itu jauh lebih kuat daripada terakhir kita lihat di Marin. Kalau paling bagus itu jadi ketika Kurohige harus bekerja sama dengan Imu Sama lagi, gua yakin Kuzan itu keluar gabung pasukan revolusi dan musuhnya Sakazuki itu bukan Sabo, Kuzan lagi. Rematch menurut gua. Betul. Wah, ini kalau rematch bakal keren banget sih ya. Ya karena berarti di perang puncak Sakazuki itu bukan termasuk karakter yang cukup penting ya untuk bisa masuk ke pertarungan utamanya gitu kan. Menurut gue penting. Masih ada pentingnya. Ya karena kita belum tahu potensi maksimalnya Sakazuki gitu. Karena ya walaupun menurut gue ya kurang fair setelah One Piece sejauh ini gitu. Kalau kita ngelihat Marineford lagi, Sakazuki tuh gimana enggak kuatnya. Dia ngehancurin semua armada Shirohige sendirian dengan satu kali teknik kan gitu. Itu kan benar-benar sangat mematikan, dan fokusnya Sakazuki ketika di Marineford
kan duel terus-terusan lawan Shirohige kan, nggak pernah lawan yang lain Sakazuki mah. Betul. Nah, ibarat kalau di compare seperti ini mungkin saya gambarannya ya. Kan ibaratnya dulu prime-nya Garp itu kan di God Valley. Itu kan bener-bener prime karena masih muda ya kan. Sampai ngehantem Im sama apa segala macem. Nah, ibaratnya kan semakin tua ketika di Hashinosu. Dan di Hashinosu pun mungkin itu udah kehilangan berapa puluh persen lah ya dari masa prime mudanya ya. Tetapi kan tekniknya masih sekuat itu. Dan mungkin ibaratnya kita akan diperlihatkan tekniknya Sakazuki yang sebelumnya tidak pernah diperlihatkan. Iya, jangankan Garp Valley aja ngeluarin haki Kurohige kabur. Iya, betul. Di usia setua itu. Sedangkan Sakazuki kan masih lebih muda. Masih lebih betul, masih lebih mudanya muda. 12 tahun lagi. Betul, sama Rayleigh sama Garp tuh. Ibaratnya ketika perang puncak pun Sakazuki itu secara masa prime masih di masa prime-nya. Belum di masa yang kayak Rayleigh lah ya ibaratnya kan. Karena secara umur juga kan beda banget kan. Iya, beda jauh. Emang beda jauh dan kita tuh tidak bisa ya memang karena Magu-Magu no Mi itu salah satu buah iblis yang memiliki efek destruktif terbesar kedua setelah Gura-Gura kan gitu. Kalau Gura-Gura itu lebih ke area, kalau misalkan Sakazuki area bisa, single target bisa. Objek ya, lebih ke objeknya bisa ya. Ada efek destruktifnya gitu kan. Wah, ini bakal keren banget sih. Ibaratnya kita akan ya gitu juga pasti nantinya nggak kaget kan kalau misalkan Sakazuki ternyata punya Hosoku Haki, orang sekelas Fleet Admiral, apalagi sekarang Hosoku Haki sudah pasaran banget, udah murah banget kan gitu. Bener. Nah, tapi tetap ya kalau harus rematch sama Kujan, kalau Kujan masih nggak bisa sanggup nandingin Sakazuki sih, karena memang counternya ya. Buah iblisnya Kujan itu di counter sama buah iblisnya Sakazuki. Iya, tetap kalah ibaratnya kan. Ya, cuma ada keuntungan ya untuk sekarang karena memang haki sudah ditunjukkan. Kujan kan baru ditunjukkan hakinya ketika bertarung dengan Garp dan ternyata pukulannya bisa ngimbangi Garp kan gitu. Mungkinnya caranya nanti Kujan bisa ngimbanginya pakai haki. Ya, dan ternyata kalau Sakazuki juga punya haki lagi tetap nggak bisa ngelawan. Pasti kalah menurut gua. Kalau misalkan kalah ya nungguin Sabo Sembulah sok lawan api lawan api ya, api biru ya kan ibaratnya. Nah, betul kayaknya kalau skemanya harus membalaskan dendamnya ya mungkin dari Sabo ya. Membalaskan dendamnya ini bakal keren banget sih ibaratnya. Tapi lagi-lagi dari sekian skema yang sudah kita pikirkan, kita tetap ini ya tidak bisa menduga-duga next move dari Dragon. Karena Dragon itu masih abu-abu, kita harus menempatin Dragon itu di mana gitu kan. Tapi Sakazuki mah kayaknya ditembakin Ben Beckman juga capek. Bisa jadi. Ini tembakin Ben Beckman sok mau apa sok? Akan tembakin Ben Beckman gitu. Sekali pelurunya Ben Beckman kan itu bisa menghentikan, menurut gua Beckman itu memiliki Hosoku Haki seperti Gaban yang bisa menghentikan regenerasi maupun regenerasinya Holy Knight dan kawan-kawan, kemudian regenerasi dari Logia juga ya. Buktinya Kizaru sampai ketakutan seperti itu berarti kan ada sesuatu karena memang kan senapannya Ben Beckman itu kan bisa dikombinasikan dengan haki katanya. Betul ya, lagi-lagi ya jangan-jangan Sen kalau kita ngomongin pendekar pedang ya, mungkin nanti di perang puncak lawannya Zoro itu bisa jadi Shenrok ya. Iya, ya kan karena Kurohige yang lawan Shenrok segala macam apa. Nusjuro bisa jadi masih Nusjuro. Nusjuro kan Gorosei terkuat masih belum ya, masih belum. Iya, satu-satunya Gorosei yang tidak berkeringat di jadi cuma Nusjuro jadi yang tidak bisa dihentikan sama sekali kan. Ibaratnya MVP Gorosei itu Nusjuro ya. Yang lainnya makan Saturnnya diobok-obok si itu siapa apalagi dua itu. Wah, apalagi itu di Jupiter yang itu kan. Jupiter aduh, Topen Warkuri. Ini jadi mainan Dori Bro. Iya, gak ada harga diri. Tahu kan perannya Nusjuro di Egghead itu satu-satunya Gorosei yang tidak terkena serangan kan. Bahkan serangannya itu bisa ditangis oleh Zoro gitu. Tapi tidak mendapatkan serangan dari siapapun dan tidak kewalahan kan gitu. Bener, ibaratnya bener ya. Dan memang karena perebutan Sodai Kitetsu mungkin ya. Bisa jadi ya. Nah, kita juga kan masih belum masukin unsur nanti ini ya, Shenrok ya ibaratnya mau ngelawan siapa-siapanya nih. Bener-bener masih sangat menarik banget. Iya, dan peta kekuatannya itu terlalu banyak. Kalau menurut lu ibaratnya kalau memang benar-benar perang puncak ini dimulai akan habis berapa berapa season? Karena sekarang One Piece season seenggaknya 8 tahun lagi menurut gue. Bisa jadi ya. Iya, karena harus panjang karena ya tadi ketika perang puncak banyak big match lah ibaratnya. Pertandingan besar gitu. Karakter besar ini lawan karakter besar ini. Itu kan harus di-highlight satu-satu. Jadi kalau nggak di-highlight satu-satu kita nggak puas. Kita benar-benar nggak puas ya. Emang benar-benar wah masterpiece banget ya karena kalau ngomongin One Piece itu kan kepingan puzzle yang besar ya. Ibaratnya jangan sampai nanti pace-nya itu jadi ngerusak jalan ceritanya. Gue sih berharapnya seperti ini. Iya, dan kita kan penasaran ya
ya intinya kayak anjir aksinya Shang juga baru berapa kali Iya gitu kan. betul. Harusnya panjang, ini harusnya panjang banget tuh. Apalagi kan krunya Akagami juga kan belum Iya, diliatin segala macam, kelihatan. Jangan masih itu banyak. Mihawk aja, kapan sih gelutnya Mihawk? Iya betul Gelut-gelut serius ya. serius kapan aja? Iya belum Belum pernah gelut pernah. serius. Apalagi ditambah faktor X sesungguhnya adalah Lord Buggy ya kan ini. Iya, nah bagi masih banyak Faktor banget gitu. Ini tuh masih bener. panjang menurut gua, One Piece Masih- tuh masih panjang. Masih panjang banget. Ya kalau kita lihat dari manganya sih ya udah mulai mantep ya secara pacing ya karena kan tidak ada adegan yang sia-sia gitu kan. Ya itu kan menunjang supaya nanti ketika dianimasikan kan nggak bertele-tele secara ceritanya gitu. Iya, dan kan Wano saja memerlukan waktu 2 tahun lebih. Egghead sama, makanya 2 tahun lebih. Itu yang fokusnya hanya gelut dengan Gorosei. Gitu. Iya, Apalagi ibaratnya. ini perang puncak yang harus gelut semuanya. Waduh, benar. ini Egghead aja udah mau setahun setengah. Iya, Egghead baru setengah jalan. iya, iya ya, Elbap lagi ya ibaratnya. Iya, Egghead Elbap. ya. Ya udah setengah jalan. Kan ini Tapi udah panjang banget. yang gue menarik sih Sen, ketika mungkin nanti dalam ceritanya Loki itu bentuk Nido ya. Itu gue makin salut sama kualitas manganya ya. Ya mungkin akan banyak manga ini ya, page ganda ya, halaman ganda ya Iya, untuk Loki sendiri ya. Iya. Dan kayaknya ini apa naganya Loki itu seperti naga yang di Pang Hazard anjir. Karena kan apa Northern Dragon ya. Iya. Northern Dragon kan memiliki dua kaki dan dua Iya, tangan. dua kaki dan Kan juga kalau dua misalkan naga Shenlong itu kan Kaido, Iya, Momonosuke, Kaido, iya. ya kan. Naga-naga barat kan Western Dragon, Western Dragon bukan Northern. Western Dragon kan seperti naga yang di Pang Hazard kan, seperti Iya. itu nanti. Ya naga-naga Game of Thrones lah ya, yang punya Iya. kaki ya ibaratnya kan. Punya kaki dan juga punya tangan gitu kan. Wah, keren banget sih. Ini Nah, seperti itu kayaknya. ini ada poin penting yang cukup menarik juga nih, ini bisa jadi poin terakhir ya. Nah, apakah tengkorak Onigashima adalah fosil dewa perang zaman dulu sih? Nah, kalau memang bener itu ngejiplak Black Clover-nya nggak ada tanggung. Ngejiplak Black Clover banget. Karena ini pertanyaan ini muncul ada di salah satu grup fanspage One Piece di mana kan kita mengambil referensi dewa perang itu kan Loki, ya kan? Ya ibaratnya mungkin di zaman dulu juga kan secara visual ya mirip Loki. Dan ibaratnya kan karena ada tanduk ya meskipun itu ya apalagi kalau untuk Ancient Giant ini emang punya tanduk sendiri biasanya. Bukan hiasan kayak Dory Brogi pakai tanduk-tandukan kan. Iya. Ibaratnya kan. Nah, ibaratnya apakah misal secara visual dewa perang itu punya tanduk dan tengkoraknya kan emang raksasa ya. Iya. Jadi Onigashima kan itu memang tengkorak biasanya. Bisa jadi dengan alasan yang masuk akal. Apa tuh? Dikisahkan di masa lalu dewa perang dan juga dewa kebebasan berseteru. Bisa jadi itu ya. Kalau mereka berseteru otomatis ada salah satu yang diadu domba atau salah satunya dijadikan iblis oleh Iya, sama. Dan kemungkinan besar ya dewa perang dijadikan perang. iblis terpengaruh. Ketika orang Rox kan muncul tanduk. Iya. Apalagi kalau dewa perang kan Ancient Giant yang memiliki tanduk. Iya. Itu nggak usah jadi iblis pasti ada tanduknya Pasti kan ada tanduknya, itu. betul. Tapi menurut gue yang paling pas itu dewa, kalau memang itu punyanya Dewa perang dulu ya. tengkoraknya dewa perang dulu, itu masuk akal banget. Kenapa? Karena dari nama kota di tengkorak tersebut. Iya. Onigashima. Iya, Oni kan ya. iblis. Iblis ya. Itu. Bisa jadi kenapa Onigashima, kenapa iblis itu mungkin karena ketika dewa perang itu meninggal, itu kan masih dalam wujud Oni. Iya. Ya? Betul ya. Itu. Sehingga orang-orang di sekitar situ, wah ini tengkorak iblis, ini tengkorak Iya. iblis. Akhirnya jadi Onigashima. Iya, gitu. Onigashima. Ya kan cocok loginya Oda itu seperti itu kan. Bener-bener. Onigashima. Jadi lagi-lagi sama-sama Black Clover ya. Iya, memang seperti itu sama Iblis seperti yang Black dikalahkan Clover. sama Kaisar Hin pertama kan, ibaratnya kan yang ada di kampung halamannya Asta itu ya. Bisa jadi kampung halamannya Asta itu kayak Wano ya. Iya, kamu halamannya atau Wano aja. Jepang. Ini benar-benar sangat menarik ya karena sekarang di ibaratnya karakter-karakter di mural Elbap juga kan sekarang dulu kan spekulasi ya, spekulasi liar ya. Tapi sekarang kan udah mulai kayak agak pasti nih spekulasinya, agak-agak yakin lah gitu sama spekulasinya. Ini bakal keren banget sih. Dan mungkin gue sih lebih tertariknya ya mau tidak mau ya sekarang flashbacknya One Piece itu sudah bisa dinikmati karena Iya. flashbacknya itu karakter-karakter penting. Betul. Tidak seperti flashbacknya Senorping. Iya, Ya, betul. walaupun bagus menurut gue flashbacknya, gue juga sedih nonton flashbacknya Senorping itu kayak nonton sinetron aja. Iya, kayak Sinetron tersendiri. kayak udah keluar dari One Piece. Iya, jadi kayak ada karakter utamanya sendiri. Iya. gitu. Mungkin kalau Menjadikan. dibuatin anime short anime ya itu keren banget cuma sih. kan flashbacknya Senorping itu kan masuknya bukan flashback dalam cerita utama ya, lebih ke Iya. drama
dramatisir lah, Iya, dramatisir betul. dalam cerita, bumbu dalam cerita gitu. Dan Bumbu pertarungan ini ya iya, melawan Frankie itu sendiri. iya, dan memang itu menjadi hal yang bagus juga, tidak gagal udah menyajikan hal tersebut gitu kan. Ya, tapi Benar. untuk sekarang apa yang sudah ditunjukkan flashbacknya Elbap, ya gue malah nungguin flashback karena di flashback itu akan muncul karakter-karakter yang gue tuh pengen tahu di masa hidupnya seperti apa Iya, dan juga betul. seperti apa gitu. Iya, justru dari flashback kemarin kan kayak flashbacknya Rock, flashbacknya Loki. Jadi gue ngerasa kayak anjir, Zoro sama Sanji itu kayak NPC banget. Iya, udah nggak ada apa-apanya. Kayak udah nggak masuk dari bagian utama cerita. Nah, ini pengantarnya tuh keren banget Sen, karena dulu itu kan alur ceritanya One Piece itu kan POV dari Mugiwara Pirate ya, yang disorot itu kan Mugiwara Pirate. Nah, tapi sekarang itu kan mungkin secara skupnya itu udah mulai luas, karena kan yang disorot itu kan kayak yang kita bahas tadi, ibaratnya lebih ke Luffy Loki-nya, lebih ke Kurohige sama Semprocknya apa segala macam. Jadi kita tuh nggak ngelihat cuman pergerakan dari Mugiwaranya, tapi lebih luas lagi gitu kan. Ini Iya, dan keren itu banget adalah sih. salah satu kesalahan Oda ya. Kenapa Semakin dia? memperluas kan semakin bingung lah matinya gimana kan. Iya betul, makin Itu. bingung. Makin bingungnya tuh, gue mah masih penasaran pacingnya nanti tuh seperti apa. Karena kalau kalau pacingnya bener-bener 100% bagus ya, ya ini bakal jadi masterpiece banget sih. Iya, namun Ibaratnya. sekarang di chapter ini Sanji dan juga Zoro ya adalah unjuk gigi sedikit ya, karena di pembukaan chapternya kan Sanji Iya. apa nahan serangannya ini apa Somers, kemudian Iya. Zoro ngeloncat nyerang Somers, dan memang Zoro itu kan nyerangnya pakai Hosoku Aki dan Somers itu kaget, siapa kau katanya kan. Iya. Dan Luffy itu mengatakan itu adalah kruku, dia namanya Zoro, kau harus ingat itu katanya. Iya. Wah ini keren banget sih. Karena kan seperti yang digembar-gemborkan pada sebelum Elbap ya, bahwa wah Elbap ini akan menjadi power up-nya si Usopp, power up-nya Ya Usopp lah Zoro. sih, apa yang tenggelam banget tuh super. Iya, malah nggak kelihatan banget ya ibaratnya. Untuk Zoro udah beberapa kali apa ya, benar-benar ya unjuk gigi lah Dapat di momen lah ya. chapter kemarin. Mereka apa Zoro langsung mengalahkan Dory dan juga Brogy di wujud iblis gitu, langsung menebas monster-monster tersebut gitu. Masih Iya. mending lah untuk Zoro gitu. Dan Iya, apalagi kan Zoro kan salah satu orang yang diperhatikan oleh Loki ya, ketika Luffy berdiskusi dengan iya, Loki iya gitu. benar ya. Ibaratnya hawa keberadaan dari Zoro juga kan ibaratnya udah menarik perhatian ya, karena memang bukan orang biasa ya sayanya. Ya Iya. mungkin karena ketika Loki merasakan seperti itu, mungkin ada ikatan takdir di mana Zoro memiliki peran penting. Nah, gue paling takutnya gini, Sen. Apakah nanti Zoro itu berkorban untuk Luffy ya? Gue takutnya One Piece tambah Zoro itu mati anjir. Entah itu melindungi Luffy atau apa gitu kan. Ya, menurut gue sih jadi kan Imu itu iblis ya. Iblis yang menurut gue Imu itu anak buahnya Zoro. Zoro kan raja neraka. Raja neraka masih Iblis di kan bawah. tinggalnya di neraka. Iya, Berarti benar ya. Imu itu tinggal di wilayahnya Zoro. Gitu. Gue jadi penasaran kan ibaratnya sejauh apa nanti Zoro berbicara di perang puncak nanti biasanya. Iya, cuma ya gitu, tetap saja sih kalau misalnya perang puncak terjadi sih gue sih pengen ya ngelihat pertarungan di luar Mugiwara ya, seperti Seng, Kurohige, Mihawk gitu yang memang masih pengen banget ditunggu gitu. Dan gue bingung nanti latar atau arena pertarungannya seperti Iya, apa. di mana? Karena ini Kadang kan monsternya gede-gede. Gede-gede anjir. Sedangkan sejauh ini kan pulau-pulau itu ya kecil banget ya Sen ya. Iya. Bener Ya ibaratnya. bisa sih mungkin nanti pindahnya ke Alabasta yang padang pasir luas bisa jadi. Itu malah jadi kandangnya krokodil ya. Kalau Iya. nanti krokodil unjuk gigi ya jadi situ Bisa kan. diserap semua. Bisa diserap semua nanti. Ini emang keren banget ya secara cerita One Piece ini kan. Kalau perang di laut, ya Zoro yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa terbang. Sanji mau masih bisa terbang kan, masih Iya, benar, bisa benar. perang di ini, Benar. masih bisa perang di atas langit. Gitu. Masa perangnya di tubuhnya Loki? Iya. Punya Loki malah jadi arena. Anjir. Malah gue yang paling ini tuh penasaran tuh, masa iya flashback kepunahan ras Lunarian gak diceritain? Kayaknya bakal jadi plot hole yang sangat disayangkan. Diceritain menurut gua. Diceritain Iya nanti nanti. nih pasti. Ya kan abad kekosongan kan sama nanti timelinenya. Lebih ke perjalanannya Joy Boy biasanya berarti ya? Iya, jadi kan kita tahu Joy Boy itu gagal. Iya. Terus mewariskan senjata kuno ke generasi selanjutnya. Nah, efek dari kegagalan Joy Boy kan nanti diceritakan gitu. Kayak ini ya kepunahan. Iya. Nah, Lunaria. jadi kan setelah Joy Boy wafat gitu, pemerintah dunia yang sudah dibentuk itu mulai melakukan pergerakan memburu ras Lunarian dan juga segala macam. Itu pasti diceritakan. Makanya gue tertarik dengan flashback yang akan datang. Betul ya.
Entah itu masih dalam arcs Elbap atau nanti next arc ya, karena Arc Elbap menurut arc gua. Elbap berarti akan menjadi arc yang paling Karena harus panjang ada banget ya. satu orang yang nyeritain. Itu orang yang tahu ya Jarul pasti. Jarul, Itu apalagi. kalau keluar Elbap ya nanti siapa yang nyeritain ya. Iya. Ibaratnya kan di ini saja flashbacknya God Valley yang memulai kan Loki masuk ke Iya. God Valley diceritain gitu. Pasti harus ada si pembawa ceritanya yang mengetahui sejarah. Sedangkan yang ya kalau dihitung-hitung berkekosongan 800 tahun yang lalu. Yang masih mungkin hidup 800 ya raksasa. Jarul. Apalagi secara knowledge ya, ibaratnya kan pasti Jarul itu kan lebih tahu banyak ya Sen. Iya, dan memang kan di Kasil Aurus kan mereka sudah menerjemahkan seluruh bacaan-bacaan atau tulisan-tulisan kuno dari abad kekosongan kan. Sudah ada terjemahannya, makanya ketika Robin datang mereka tuh senang. Mereka tuh bisa nerjemahin tapi tidak tahu maksudnya apa gitu. Makanya kan Kasil Aurus tuh ya seperti surga juga bagi Robin. Iya, karena itu sumber ilmu pengetahuan ya. Iya, dan Saul, kemudian Jarul dan juga Profesor siapa yang burung hantunya tuh gue lupa namanya. Dia kan seneng Robin karena Robin yang bisa mengungkap katanya. Oh, karena karena ada beberapa tulisan poneglyph kan. Oh iya. Aksaranya tuh aksara poneglyph gitu. Oh, jadi yang menyempurnakan dulu adanya Robin ya kan? Iya. Robin ya. Iya kan nanti di highlight Robin dan juga Frankie karena di mural di buku Harley itu katanya ada juga kunci untuk membangunkan Pluton gitu. Oh. Ibaratnya jadi nggak cukup tahu keberadaan Pluton tapi harus tahu cara ininya ya, cara membangkitkannya karena Pluton itu kan kapal perang gitu kan. Dan itu nanti perannya Frankie sama Robin tuh pas banget, makanya nanti suruh Imu mundur dulu. Ya Imu kan sekarang lagi prepare nih, waduh Nito udah ada. Nah di waktu Imu prepare, Luffy juga semua prepare-nya knowledge. Nah benar, kalau dari sisi Luffy kan prepare-nya knowledge, pengetahuan masa lalu ya. Nah mungkin kalau prepare-nya Imu ya negosiasi sama Kurohige itu sendiri ya. Iya, jadi memperkuat pasukan. Jadi nanti kita akan tahu bahwa POV-nya Kurohige itu seperti apa ibaratnya kan. Iya, ya kalau kembali lagi ya kalau misalnya kalian nonton anime multiverse yang videonya masih video anime, itu kan ada salah satu video yang naik, gua kan selalu ngomong Elbap itu akan menjadi markas terakhir untuk prepare perang gitu. Iya betul. Nanti pada saat itu sekutu-sekutunya Luffy pada datang gitu, seperti ya pasukan revolusi, Shanks dan juga segala macam, ngerumusinya di situ. Ya, tempat perundingannya ya di Elbap itu sendiri ya. Karena nggak ada tempat lainnya selain Elbap kan ibaratnya kan. Iya, karena menurut gua kalau misalkan mau dipanjangin lagi, nambah arc lagi, mau nambah arc apa lagi? Iya, ibaratnya cerita yang udah ada aja kan bingung kita namatinya kapan kan, apalagi kalau ditambah-tambah ya, bahkan mungkin setelah Elbap itu ya langsung Locktail ya. Tidak ada lagi kan pulau selanjutnya selain Locktail. Ya, tapi kan kalau urutannya kan masih jauh, harus ke Lordstar dulu. Iya, Lordstar dulu. Soalnya harus ke Lordstar sebelum, jadi kan sistem navigasi di dunia One Piece itu kita tidak bisa melewati langsung pulau kalau tidak memiliki Eternal Post. Kalau misalkan Logboss biasa harus singgah dulu karena harus nunggu magnetnya terkumpul dulu baru jalan lagi, sedangkan sekarang nggak ada kan Eternal Post Lordstar gitu. Kalau misalnya harus dilanjutin ya susah menurut gue. Jadi emang harus singgah di Lordstar ya. Iya. Dan mungkin berarti akan ada banyak rahasia-rahasia yang terungkap ya. Bisa jadi nanti isi dari Lordstar itu bisa jadi flashbacknya siapa kan kita nggak tahu juga ya. Dan ini udah pasti tentang flashback sih ibaratnya kan, karena ya emang untuk menunjang cerita dari One Piece itu sendiri ya kita harus tahu apa yang terjadi di masa lalu supaya kita bisa menikmati alur ceritanya yang sekarang gitu. Ya flashback God Valley juga yang kita rasa udah ketinggalan ternyata masih menyimpan plot twist masih menyimpan kunci-kunci dari ending One Piece kan itu ternyata betul. Yang kita tahu yang dipikirkan sebelumnya kan God Valley mah cuma pertarungan Rocks melawan Garp dan juga Roger saja, ternyata Imu turun segala macam gitu. Dan ternyata di sepil ibunya Seng berambut merah kan ibaratnya berambut merah itu pasti ada makna yang kita belum tahu gitu kan, apalagi sejarah klan DVD, kehadiran Davy Jones apa segala macam kan masih banyak banget ya, apalagi kan rahasia bahwa Seng itu anaknya Sam Rock terungkap juga di situ. Iya, kan sekarang kita sudah jelas. Garp itu ternyata sekuat itu gitu. Tidak, jangan rumornya pahlawan angkatan laut sekuat apa sih kan? Iya, masih penasaran gitu kan. Jangan itu udah dikasih tahu ya. Segitu, nambah penasaran anjir di usia tuanya aja segitu. Gimana usia mudanya? Puas tuh. Udah, menurut gua Garp itu udah nggak perlu ada yang ditunjukin lagi semua. Udah tinggal fokus ke karakter lain seperti Shanks, Mihawk yang belum ditunjukkan. Betul sih, memang keren banget ya.
So berarti ada yang mau dibahas lagi nggak nih Sen, dalam Mungkin episode sudah kali ya. ini? Mungkin sudah ya. Jadi ini meskipun 4 poin yang kita bahas tapi menarik banget ya karena kita ikut memantau apa alur cerita dari One Piece berdasarkan manga terbarunya ya Sen ya. So ibaratnya buat teman-teman yang nggak sependapat atau justru punya opini lain, teman-teman bisa sharing di kolom komentar. Kita ikut sama-sama berasumsi tentang One Piece karena kita ini kan berasumsi by data manga yang sudah ada ya. Jadi dalam episode kali ini dalam konten kita memberikan wadah untuk diskusi bersama ini. So thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.